yakinkan oleh kemampuan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada mereka apakah mereka tahu di mana keberadaan wakil pemimpin Cao Cao. Para anggota dari kelopak bunga pada saat ini saling memandang seolah-olah mereka sudah lama tidak bertemu dengan Cao Cao. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya segera kembali berbalik menuju ke arah para anggota aliansi Doshan. Di sana juga ada tentara yang pada saat sebelumnya dipimpin oleh Jin Taiwei. Xiaoyan segera berteriak bahwa kali ini tidak akan ada lagi tentara surgawi atau tentara langyak di aliansi Doshan. Mulai sekarang kultivasi akan menjadi fokus utama di aliansi Doshan. Tidak akan ada pertempuran pribadi atau persaingan kejam yang diizinkan. Xiaoyan berharap setelah semua orang mengetahui tentang krisis ini, mereka semua dapat bahu-membahu menjadi satu. Dengan begitu, semua orang juga pada saat ini harus segera mulai berlatih dengan keras. Tidak akan ada yang membantu mereka ketika krisis tiba. Hanya kekuatan mereka sendirilah yang merupakan kunci bagi mereka untuk bisa bertahan hidup. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan pada saat ini segera kembali fokus pada proses mencari Cao Cao. Xiaoyan memutuskan untuk mencari jiwa dari Jin Taiwei dan Xiaoyan segera mencari tempat yang sepi. Xiaoyan pun segera melangkah menuju ke lantai atas dari pavilion 9 surgawi. Di belakang Xiaoyan, Yang Mulia Ratu pada saat ini mengikuti pergerakan Xiaoyan. Begitu Xiaoyan sampai di area yang cukup luas, Xiaoyan pada saat ini seketika sedikit tertegun. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mencapai lantai yang dikuasai oleh keluarga Jin. Xiaoyan melihat sekeliling dan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Cao Cao benar-benar dipenjara di sini oleh Jin Taiwei. Sementara itu sang ratu segera bertanya dengan bingung kepada Xiaoyan apakah sesungguhnya yang Xiaoyan cari. Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan mencari seseorang yang pernah membantu Xiaoyan di aliansi Doshan. Sekarang aliansi Doshan membutuhkan seorang untuk mengambil alih kepemimpinan dan menurut Xiaoyan orang ini sangat cocok. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa meskipun Cao Cao bukanlah anggota dari kelopak bunga, tetapi dari sikapnya selama ini, Xiaoyan berpikir Cao Cao merupakan kandidat yang bagus untuk menjadi pemimpin aliansi Doshan. Xiaoyan pada akhirnya segera melesatkan kekuatan spiritual dan Xiaoyan tidak dapat menemukan aura apapun. Xiaoyan pun tanpa sadar bergumam, mungkinkah wakil pemimpin Cao Cao telah terbunuh? Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini tidak berniat untuk melanjutkan pencarian. Akan lebih baik bagi Xiaoyan untuk menggunakan teknik pencarian jiwa pada sisa jiwa Jin Taiwei. Segera setelah itu bendera penakan jiwa pun muncul dan dengan pemikirannya, sisa jiwa Jin Taiwei pada saat ini seketika berada di hadapan Xiaoyan. Tanpa banyak basa-basi, telapak tangan Xiaoyan terulur dan menyelimuti sisa jiwa Jin Taiwei. Xiaoyan mengabaikannya dan kekuatan jiwa Xiaoyan segera mulai menyelimuti jiwa Jin Taiwei. Xiaoyan menggunakan teknik pencarian jiwa pada Jin Taiwei. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pada akhirnya segera kembali menarik telapak tangannya. Sisa jiwa Jin Taiwei hampir menjadi redup dan bahkan sosoknya berhenti berteriak. Sosoknya pada saat ini hanya melayang di udara dengan mata kusam seolah ia benar-benar telah kehilangan spiritualitasnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bergumam bahwa ingatannya terlalu berbintik-bintik, tetap diyakinkan oleh kemampuan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada mereka apakah mereka tahu di mana keberadaan wakil pemimpin Cao Cao. Para anggota dari kelopak bunga pada saat ini saling memandang seolah-olah mereka sudah lama tidak bertemu dengan Cao Cao.
Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya segera kembali berbalik menuju ke arah para anggota aliansi Doshan. Di sana juga ada tentara yang pada saat sebelumnya dipimpin oleh Jin Taiwei. Xiao Yan segera berteriak bahwa kali ini tidak akan ada lagi tentara surgawi atau tentara langyak di aliansi Doshan. Mulai sekarang kultivasi akan menjadi fokus utama di aliansi Doshan. Tidak akan ada pertempuran pribadi atau persaingan kejam yang diizinkan. Xiao Yan berharap setelah semua orang mengetahui tentang krisis ini, mereka semua dapat bahu-membahu menjadi satu. Dengan begitu, semua orang juga pada saat ini harus segera mulai berlatih dengan keras. Tidak akan ada yang membantu mereka ketika krisis tiba. Hanya kekuatan mereka sendirilah yang merupakan kunci bagi mereka untuk bisa bertahan hidup. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini segera kembali fokus pada proses mencari Cao Cao. Xiao Yan memutuskan untuk mencari jiwa dari Jin Taiwei dan Xiao Yan segera mencari tempat yang sepi. Xiao Yan pun segera melangkah menuju ke lantai atas dari pavilion 9 surgawi. Di belakang Xiao Yan, Yang Mulia Ratu pada saat ini mengikuti pergerakan Xiao Yan. Begitu Xiao Yan sampai di area yang cukup luas, Xiao Yan pada saat ini seketika sedikit tertegun. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mencapai lantai yang dikuasai oleh keluarga Jin. Xiao Yan melihat sekeliling dan Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Cao Cao benar-benar dipenjara di sini oleh Jin Taiwei. Sementara itu sang ratu segera bertanya dengan bingung kepada Xiao Yan apakah sesungguhnya yang Xiao Yan cari. Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan mencari seseorang yang pernah membantu Xiao Yan di aliansi Doshan. Sekarang aliansi Doshan membutuhkan seorang untuk mengambil alih kepemimpinan dan menurut Xiao Yan orang ini sangat cocok. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa meskipun Cao Cao bukanlah anggota dari kelopak bunga, tetapi dari sikapnya selama ini Xiao Yan berpikir Cao Cao merupakan kandidat yang bagus untuk menjadi pemimpin aliansi Doshan. Xiao Yan pada akhirnya segera melesatkan kekuatan spiritual dan Xiao Yan tidak dapat menemukan aura apapun. Xiao Yan pun tanpa sadar bergumam, mungkinkah wakil pemimpin Cao Cao telah terbunuh? Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini tidak berniat untuk melanjutkan pencarian. Akan lebih baik bagi Xiao Yan untuk menggunakan teknik pencarian jiwa pada sisa jiwa Jin Taiwei. Segera setelah itu bendera penakan jiwa pun muncul dan dengan pemikirannya sisa jiwa Jin Taiwei pada saat ini seketika berada di hadapan Xiao Yan. Tanpa banyak basa-basi telapak tangan Xiao Yan terulur dan menyelimuti sisa jiwa Jin Taiwei. Xiao Yan mengabaikannya dan kekuatan jiwa Xiao Yan segera mulai menyelimuti jiwa Jin Taiwei. Xiao Yan menggunakan teknik pencarian jiwa pada Jin Taiwei. Setelah beberapa saat, Xiao Yan pada akhirnya segera kembali menarik telapak tangannya. Sisa jiwa Jin Taiwei hampir menjadi redup dan bahkan sosoknya berhenti berteriak. Sosoknya pada saat ini hanya melayang di udara dengan mata kusam seolah ia benar-benar telah kehilangan spiritualitasnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bergumam bahwa ingatannya terlalu berbintik-bintik, tetapi